yang sempat dibahas dalam pertemuan itu Ibu Afi? Iya, jadi sebenarnya Pak Jokowi menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, jadi terkait dengan infrastruktur, kemudian juga UMKM ya, dan juga disampaikan untuk menjaga ekonomi dengan cara subsidi ini agar memang daya beli masyarakat itu tidak tergerus gitu. Itu yang disampaikan. Lalu yang kedua ya para ekonom ada 7 orang yang dimintai pendapatnya. Jadi ada beberapa yang menyampaikan tentang bagaimana pengembangan UMKM agar naik kelas, ada yang bicara tentang sumber daya manusia ke depan tuh seperti apa gitu ya. Nah sehingga banyak sekali masukan yang menurut Pak Jokowi setuju. Gitu. Oke, baik dan pasti bisa terbayang begitu seperti apa diskusinya, pasti banyak sekali yang dibahas juga ya Ibu Betul Afi sekali. tentunya tadi termasuk salah satunya yang sudah dijelaskan begitu. Tapi kalau kita membahas tema kita hari ini terkait dengan perekonomian Indonesia tumbuh 5,44% begitu dan dari Menteri Keuangan kita juga sudah menyebutkan bahwa ekonomi Indonesia sebetulnya sudah keluar dari zona krisis begitu ya. Saya akan ke Pak Edwin begitu ya. Pak Edwin, seperti apa Anda melihat begitu terkait dengan rapor ekonomi Indonesia pada semester pertama di tahun 2022 ini? Ya, kalau misalnya kita lihat dari beberapa indikator ekonomi ya, yang kita selalu lihat di market itu ya, seperti mungkin trade balance ya, lalu GDP, inflasi, nilai tukar, yield obligasi ya, lalu business confidence ya. Nah kita lihat sebetulnya sih on track ya. Lalu beberapa sektor above expectation, lalu kita lihat juga bagaimana kinerja daripada earnings ya atau laba bersih dari rata-rata emiten di bursa kemarin di semester 1 dan rata-rata itu juga bagus ya dia ada beberapa di atas ekspektasi dan kita juga memang memforecast di tahun 2022 ini ya seiring dengan memang GDP yang tumbuh tadi disebutkan di atas 5%, hanya mungkin sektor healthcare kali ya yang mungkin sedikit tumbuh negatif karena memang ada rotasi dari tahun 2021 ya menjadi 2022, lalu juga mungkin telekomunikasi yang mungkin sedikit negatif growth. Tapi kalau untuk sektor-sektor lain itu kita perkirakan tumbuhnya cukup bagus, Mbak. Jadi makanya kita lihat juga di market sekarang ini kita memperkirakan the worst is over gitu loh. Ya, tapi itu ada beberapa asumsi yang memang perlu kita lihat ke depan juga, Mbak. Oke baik, dari kacamata para pelaku pasar tampaknya cenderung optimis begitu terkait dengan perekonomian Indonesia. Tadi juga sempat dijelaskan ada beberapa sektor saja yang menjadi concern utamanya begitu. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan kondisi perekonomian begitu, indikator-indikator perekonomiannya, ini kan juga sebetulnya ada beberapa indikator yang bisa kita katakan cukup bagus begitu, inflasi juga terkendali begitu. Nah, tapi kalau kita lihat begitu Ibu Afi, mungkin optimisme dari para pelaku pasar sebetulnya sudah terlihat dalam satu pekan ini begitu. Tapi sebetulnya kalau dari kacamata seorang ekonom melihat kondisi perekonomian saat ini, apakah memang sudah cukup baik begitu dengan indikatornya? Oke, sampai dengan triwulan 1 memang bagus karena satu ada lebaran ya. Lebaran itu memang konsumsi masyarakat cukup naik dan kelihatan dari kontribusi kemarin year on year 5,4 itu adalah konsumsi masyarakat. Justru yang zona merah itu adalah konsumsi pemerintah. Nah, di sini nih sebagai kritikan juga bahwa sebenarnya dalam kondisi ini mestinya belanja pemerintah itu sebagai penunjang untuk menjaga daya beli ya. Nah yang ketiga memang kita ditunjang juga oleh optimisme masyarakat gitu. Jadi momentum optimisme ini yang sangat baik untuk dijalankan oleh pemerintah agar kebijakan ke depan itu jauh lebih baik ya. Nah yang keempat adalah memang inflasi bisa dijaga tapi biayanya juga mahal ya Mbak ya. 520 triliun dan ini kan ada kesepakatan juga dengan BI. BI tidak menaikkan tapi biayanya cukup mahal. Nah ini tidak bisa terus menerus karena kelihatan di Amerika juga harga komoditas sudah sedikit mulai turun kan. Nah mulai turun ini bisa berdampak pada kita yaitu windfall kita akan berakhir. Nah kalau windfall berakhir itu akan kena juga pada pendapatan APBN kita ya. Dan tahun depan jangan lupa kita akan kembali ke 3%. Itu juga dana akan terbatas sekali untuk menjaga subsidi BBM. Nah, jadi memang yang harus kita waspada itu saya lebih melihat tahun depan. Kalau tahun ini mungkin sampai akhir tahun ini paling tidak dari windfall itu masih bisa kita lakukan dan kita kan bisa defisit masih di atas 3% gitu. Jadi mungkin kalau sampai akhir tahun untuk 5,2% sih masih bisa diperoleh begitu ya. Nah, memang tahun depan yang menjadi PR berat ya. Nah masyarakat sendiri gimana? Masyarakat juga merasa saat ini dengan inflasi 5% itu mereka masih belum merasakan. Tetapi tahun depan para pengusaha udah mengatakan kalau terjadi tahun depan ini akan kenaikan harga itu akan dilakukan oleh para pengusaha. Tahun ini mereka akan berusaha untuk bertahan. Jadi mungkin inflasi juga harus dilihat atau hati-hati tahun depan bisa jadi kalau
hal ini masih terus terjadi ya, walaupun turun, satu nggak ada windfall, yang kedua bisa terjadi inflasi kalau masih ada supply shock. Nah ini yang mungkin perlu dipertimbangkan selain dari subsidi.